wabarakatuh. Terima kasih telah kesempatan untuk hadir di Candi Joglo ini. Saya main ke sini bersama dengan teman saya yang satu itu bernama Mas Divki Chandra Setianto. Niatnya ya hanya cuma main-main dan ingin mencari relasi baru ya Pak. Kalau boleh bertanya-tanya, ini awal mula kok bisa jadi Candi Joglo kayak gimana Pak? Oh iya, jadi Candi Joglo Semar ini saya ciptakan karena saya membutuhkan sebuah ruang untuk tempat untuk perenungan. Dari tempat sekecil ini, jadi tempat ini saya gunakan saya pribadi untuk bermeditasi. Nah, berjalannya waktu, dari meditasi ini berkembang menjadi tempat pelestarian benda budaya. Nah, tentu butuh waktu ini di dalam perjalanan hidup saya. Yang awalnya tempat ini tidak apa-apa dan sekarang menjadi sesuatu bagi masyarakat kita. Yang dulunya tempat ini sunyi, sepi, sekarang kalau siang menjadi objek pariwisata. Nah, tentu ini akan menjadi nilai lebih di masyarakat di saat objek Candi Joglo ini yang aslinya tidak apa-apa menjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, kenapa harus namanya Candi Joglo Semar? Ya, Candi Joglo Semar ini memfilosofis tentang sebuah budaya khususnya masyarakat kita Jawa, di mana candi ini secara umum ya digunakan leluhur kita untuk tempat bersemedi atau tempat untuk bersembah kepada sang hyangnya, dan juga sebagai tempat untuk menyimpan abu jenazah para orang raja atau orang-orang yang disucikan di zaman dahulu kala. Sehingga candi yang saat ini saya gunakan sebagai nama tempat ini lebih pada fungsi yang sama seperti candi pada umumnya. Yang kedua, kenapa dinamakan Joglo dan juga ketiga Semar. Joglo ini merupakan sebuah mahakarya di mana masyarakat kita ini menilai Joglo adalah sebuah rumah yang diakui sebagai rumah adat Jawa yang bercorak Jawa Tengah, maka dikatakan sebagai rumah adat Jawa Tengah. Nah, karena Joglo ini merupakan bahan utamanya jati, dan jati itu adalah pohon endemik yang dulu kala tumbuh di sekitar Grobogan, maka saya menempatkan nama Candi Joglo sudah selayaknya lahir dan berkembang di tanah tercinta kita di Grobogan. Dan yang ketiga, nama Semar menjadi simbol atau pamomong ya, khususnya masyarakat Jawa di dalam berperilaku kehidupan sosial. Nah, saya juga mohon izin, tadi ada souvenir ya, ada kenang-kenangan nih dari Mas Taufik Kenyeningan yang tadi disimpan di samping sana, mohon diambilkan Mas di meja itu yang di bentul kain. Nanti kita akan bercerita tentang sosok Semar ini yang menjadi identik jati diri masyarakat khususnya Jawa dan Nusantara. Jadi nama Candi Joglo Semar tidak serta-merta sebuah nama yang komersil ya, tapi ternyata memiliki nilai luhur di dalam kehidupan sosial kita. Nah, ini tadi saya sebagai yang empunya wilayah nih, yang punya kawasan. Ya, yang punya kawasan ya. Saya Dambu Gandrung pada malam hari ini kedatangan Mas Taufik dan Jenengan membahas sebuah oleh-oleh untuk jadikan souvenir atau jadikan sebuah kenangan, di mana benda budaya ini akan menjadi nilai tersendiri di sini untuk pembelajaran kehidupan di generasi kita yang berikutnya. Coba kita buka ya isinya apa ini. Penasaran. Iya. Nah, ternyata dalamnya ada sosok si Pamomong bernama Eyang Bodronoyo Ki Semar. Nah, di sini beliau memegang sebuah anggap aja ini sebagai simbol ya, memegang kelir wayang tapi bergambar corak Semar juga, sebagai simbol panuntunnya di sini. Nah, ini nanti akan melengkapi objek Candi Joglo Semar agar memang benar-benar ada Semarnya ya. Tidak hanya fisik saja yang gede, tapi ada simbolnya nanti yang kita simpan di dalam altar Candi Joglo Semar untuk melengkapi
ornamen, pembelajaran buat generasi kita di masa depan. Kalau soal filosofinya dari bentuk Semar itu sendiri, ada arti-arti tersendiri enggak di balik wujudnya yang kayak gitu, misal jarinya yang seperti menunjuk itu. Oh ya, jadi bicara Semar ini sama aja bicara tentang kehidupan ya. Kita lihat fisiknya aja. Nah, secara umum ya, fisik Semar ini kan bisa dikatakan hampir seperti saya nih. Baik perut maupun mukanya ya. Kalau Semar itu kalau dilihat dari belakang ini seperti cewek karena binal, ya kan. Kalau dilihat depan seperti seorang ksatria. Nah, dan filosofis sang pencipta pun juga tercetus bahwa Tuhan itu ora lanang lan ora wadon. Ya, artinya filosofi sosok Pamomong Jawa Semar ini hampir terdiri sebagai sang yang pencipta. Nah, dengan penggambaran wujud fisik, nak komburi kita itu, nak ngarep kita lanang. Dan dia juga bukan laki-laki, juga digantikan perempuan. Tapi sikap perilakunya menunjukkan sebagai sosok seorang ksatria. Karena apa? Penuh dengan tanggung jawab. Kehidupan ya gitu. Ada lelaki, ada perempuan. Bahwa sikap ksatria itu tidak diwujudkan dengan kejantanan, tapi tentang sumpah janji setia terhadap perilaku dan juga tindakannya.